Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Madani, NPM 10007031713 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir yang berjudul Kajian Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi, Studi Kasus di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada pembahasan dan diskusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama akan dibahas yaitu pendahuluan. Dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada manusia agar senantiasa menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Pertanian merupakan salah satu sumber daya alam yang membutuhkan perubahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana peranan teknologi sangat diperlukan untuk keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan. Menurut Sorokin, teknologi digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama perangkat keras dan yang kedua perangkat lunak, di mana pada kesempatan kali ini akan lebih membahas pada perangkat keras seperti traktor pemajak sawah, alat pemotong dan perontok padi, dan sistem penanaman atau teknik pemupukan. Berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2016 tentang RT/RW Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2036, di mana Kecamatan Ibun ini termasuk kepada wilayah pengembangan Majalaya, di mana potensi sektor pertanian tersebar di wilayah pengembangan ini, sehingga kebijakan pengembangan sistem kota desa dan wilayah diarahkan kepada pengembangan kawasan pertanian. Berdasarkan kondisi existingnya, di mana Desa Laksana ini masyarakat petaninya masih ada yang belum menggunakan teknologi, dan ada juga sebagian besar sudah menggunakan teknologi pertanian untuk mengolah lahan mereka. Hingga diperoleh rumusan masalah, yaitu adakah perbedaan produksi padi antara petani konvensional dengan petani yang menggunakan teknologi, dan tujuannya yaitu mengetahui perbedaan produksi antara petani konvensional dengan petani yang menggunakan teknologi. Selanjutnya, untuk metodologi dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kuantitatif yang didahului oleh uji normalitas, di mana uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan telah berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk metode analisis selanjutnya yaitu uji beda rata-rata atau uji t-test, di mana uji t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel yang diteliti. Selanjutnya menggunakan uji pH kanan, di mana parameternya yaitu apabila T-tabel lebih besar dari T-hitung maka H0 diterima, sedangkan apabila T-tabel lebih kecil dari T-hitung maka H0 ditolak. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang pertama dilakukan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan dan diskusi. Yang pertama dilakukan yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel tersebut dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai residual sebesar 0,490. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah terdistribusi secara normal karena memiliki nilai residual yang lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Sehingga model analisis uji t-test dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Untuk analisis selanjutnya yaitu uji beda rata-rata atau uji beda t-test. Dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama ini antara petani konvensional dengan petani yang menggunakan dua teknologi. Untuk teknologi tersebut yaitu traktor pemajak sawah dan mesin perontok dan pemotong padi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS 21, berdasarkan tabel tersebut dinyatakan bahwa rata-rata hasil produksi petani konvensional sebesar 3,7996, sedangkan rata-rata hasil produksi petani yang menggunakan dua teknologi sebesar 6,0300. Secara absolut, sangat terlihat jelas bahwa rata-rata hasil produksi petani konvensional dengan petani yang menggunakan dua teknologi ini berbeda. Selanjutnya, untuk uji pH kanan, berdasarkan hasil analisis menggunakan Microsoft Excel, didapatkan nilai bahwa T-hitung sebesar 20,06 dan nilai T-tabel sebesar 1,67. Hal ini berarti bahwa nilai T-hitung lebih besar dari nilai T-tabel, yaitu sebesar 20,07 lebih besar dari 1,67. Dengan demikian, H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti bahwa hasil produksi petani yang menggunakan dua teknologi lebih besar dibandingkan dengan hasil produksi petani konvensional.
Selanjutnya, untuk tahap 2, yaitu antara petani yang menggunakan 2 teknologi dengan petani yang menggunakan 3 teknologi, di mana yang menggunakan 3 teknologi ini yaitu berupa mesin traktor, mesin pemotongan perontok padi, dan sistem penanaman atau teknik pemupukan yang sudah sesuai dengan standar dari Dinas Pertanian. Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS, didapatkan bahwa rata-rata hasil produksi petani yang menggunakan 2 teknologi sebesar 6,0300, sedangkan rata-rata hasil produksi petani yang menggunakan 3 teknologi sebesar 6,9108. Secara absolut terlihat jelas bahwa rata-rata hasil produksi petani yang menggunakan 2 teknologi dengan petani yang menggunakan 3 teknologi sangat berbeda. Selanjutnya, untuk uji pH kanan berdasarkan hasil analisis menggunakan Microsoft Excel, dapat diperoleh bahwa nilai T hitung sebesar 7,40 dan nilai T tabel sebesar 1,67. Hal ini berarti bahwa T hitung lebih besar dari T tabel sebesar 7,40 lebih besar dari 1,67. Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti bahwa hasil produksi petani yang menggunakan 3 teknologi lebih besar dibandingkan dengan hasil produksi petani yang menggunakan 2 teknologi. Selanjutnya, untuk kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, penggunaan teknologi pertanian di desa laksana ini memberi pengaruh yang signifikan bagi para petani. Hal ini dikarenakan produksi yang dihasilkan menjadi lebih meningkat. Yang kedua, petani yang menggunakan 2 teknologi menghasilkan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan petani konvensional. Dan yang ketiga, petani yang menggunakan 3 teknologi menghasilkan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan petani yang menggunakan 2 teknologi. Yang keempat, semakin banyak penggunaan teknologi pertanian, maka semakin banyak pula hasil produksi yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan wilayah. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.